Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. Was news of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. Bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk dari Jepang, Bung. Kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan mengira Indonesia adalah buatan Jepang. Jadi sebaiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita selagi kita dalam masa vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Misi, Bu. Misi. Waalaikumsalam. Halo, maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Ada mas, ada keperluan apa ya? Ada yang kami ingin bicarakan dengan dia. Kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan suami saya dulu. Mas, ada yang mencarimu. Iya, siapa Bu? Para pemuda, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Saya masuk apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini Bu, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, siang tadi kami sudah mengadakan rapat dengan golongan muda dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa membahas ini di dalam PPKI karena itu PPKI pemberian dari Jepang. Kita ini negara Indonesia, usaha dari warga kita sendiri, bukan pemberian dari orang lain. Bukan begitu. Memang kita harus membicarakan hal seperti ini di rapat PPKI. Karena tugas PPKI adalah memerdekakan bangsa Indonesia. Kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita sendiri. Kita juga bisa memerdekakan bangsa kita sendiri, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kita akan pamit terlebih dahulu. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya janji manis? Terus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang? Kita harus merdeka sekarang. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Kalau tunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan dari hadiah dari Jepang.
Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masa depan kita dengan baik. Tapi saya yakin ini adalah kesempatan yang sangat baik dan kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Apakah semua ini bisa kita lakukan? Itu mungkin, Bung, asal kita berusaha pasti kita bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta juga udah menyusun strategi untuk mencegah serangan. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Meida dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Bangsa di sana tempat lahir. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya kita untuk mengorbankan kemerdekaan api revolusi, kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkan proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Akhirnya proklamasi kemerdekaan dibacakan Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945.